Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembuatan production ya pada aplikasi deteksi SMS penipuan. Sebelumnya kita sudah melewati beberapa tahap ya, mulai dari load dataset, lalu kita juga sudah melakukan pre-processing text, lalu kita melakukan feature engineering ya, mulai dari extraction dan selection. Lalu setelah melakukan feature engineering, kita langsung menerapkan algoritma machine learning ya untuk proses klasifikasi sampai pembuatan evaluasi data ya. Kita sudah mengukur tingkat akurasi dari algoritma yang kita terapkan. Oke, lalu dari aplikasi ini ya, dari tahap-tahap yang sudah kita lewati, finalnya adalah kita harus membuat sebuah aplikasinya teman-teman, karena sebelumnya kan kita hanya sebatas model ya. Misalkan kita masukkan satu string di sini, satu kalimat, lalu kita bisa tahu kalimat tersebut masuknya fraud, normal atau promo. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buatkan sebuah aplikasi berbasis web ya menggunakan Streamlit agar kita bisa mengaksesnya dari halaman website ya. Jadi nggak perlu buka codingan seperti ini lagi. Oke, pada tutorial sebelumnya kita sudah save model ya. Di sini nama modelnya adalah model_fraud.sav. Jadi model ini kita akan load langsung ke file Streamlit. Oke, kalau gitu kita bisa langsung buat satu file ya. Di sini kita coba buat satu file dulu. Nah, misalkan nama filenya saya kasih nama stream gitu ya. Kita kasih nama stream NLP ya, misalkan kita masih stream nlp.py gitu ya. Nah, di sini kita akan coba membuat satu halaman Streamlit untuk deteksi SMS penipuan. Nah, di sini kita coba import dulu ya, import. Nah, tentunya kita coba ambil pickle ya, karena datanya kan kita ambil dari pickle. Oke, jadi kita ambil import pickle, lalu juga kita masukkan import Streamlit ya. Kita masukkan Streamlit SST, lalu kita juga masukkan untuk feature extraction-nya ya. Berarti kita masukkan di sini from sklearn ya. Nah, kita masukkan feature extraction. Nah, karena kita butuh juga untuk feature extraction-nya, oke, kita langsung masukkan .text gitu ya. Oke, di sini kita masukkan import tf-idf vectorizer. Nah, kita masukkan di sini ya, tf-idf. Nah, kita masukkan tf-idf vectorizer. Lalu setelah kita import library, kita coba load save modelnya ya. Misalkan di sini saya kasih keterangan load save model. Oke. Lalu di sini kita masukkan perintah misalkan fraud model ya, atau di sini namanya model fraud ya. Berarti di sini model fraud ya, sama dengan kita load ya. Berarti kita masukkan perintah pickle.load ya. Nah, seperti ini. Kita kasih perintah open. Nah, kita masukkan kurung buka lagi. Kita ambil nama dari file model yang udah kita buat, yaitu namanya model_fraud.sav ya. Nah, kita masukkan saja di sini. Namanya adalah model_fraud.sav. Lalu jangan lupa kita koma ya, kita masukkan RB ya, read binary-nya. Oke, kalau sudah kita enter lagi, kita coba masukkan untuk NLP-nya ya, atau tf-idf vectorizer-nya. Nah, kita masukkan di sini, saya kasih tf-idf, atau kita cari di model ya. Kita di sini masukkan perintah ini ya. Nah, ini load tf-idf-nya. Jadi kita ambil dari tf-idf vectorizer ini sampai load fact ya. Nah, ini kita copy aja. Jadi kita panggil lagi di stream.py-nya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba masukkan judul halaman. Oke, kita kasih keterangan di sini judul halaman ya, untuk halaman webnya teman-teman. Nah, di sini kita kasih st.title ya. Nah, kita masukkan misalkan kasih nama prediksi gitu ya. Prediksi
Nah, kita masukkan di sini SMS penipuan. Nah, ini adalah judul title-nya ya. Oke, kita coba save. Nah, ini kan masih dalam bentuk PyY ya, pattern-nya. Lalu kita masukkan di sini clean text ya. Nah, kita masukkan clean underscore text sama dengan di sini kita masukkan text inputnya ya, misalkan st.text input. Nah, di sini kita masukkan teks SMS-nya. Nah, kita kasih nama di sini masukkan teks SMS. Nah, ini untuk jadi clean text ya. Lalu kita kasih di sini fraud detection ya, fraud underscore detection sama dengan petik-petik ya. Kita kasih petik-petik seperti ini. Oke, kalau sudah kita buat kondisinya teman-teman. Misalkan di sini kita kan sudah masukkan inputannya ya. Nah, di sini kita masukkan dalam bentuk clean text. Nah, kalau sudah kita coba buat kondisinya. Nah, kita kasih if di sini, berarti if st.button ya, karena kita masukkan kondisinya kan di dalam tombol ya. Berarti if st.button, nah buttonnya kita kasih nama misalkan hasil deteksi ya. Oke, hasil deteksi. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita kasih tik 2. Nah, di sini teman-teman kita masukkan predict fraud berarti ya. Nah, misalkan di sini predict fraud sama dengan, nah kita masukkan fraud model ya, fraud model underscore model ya. Nah, seperti ini dot predict. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ambil dari fraud modelnya, di mana fraud model ini kan didapat dari SAV ini ya. Nah, misalkan di sini atau kita coba kebalik, di sini bukan fraud model tapi model fraud. Nah, ini kuning ya. Nah, kita masukkan model underscore fraud. Nah, di sini ya, model underscore fraud dot predict. Nah, kita masukkan di sini loaded. Nah, di sini ya, loaded fact. Nah, di sini loaded fact dot fit transform. Nah, yang kita ambil itu apa? Yang kita ambil adalah clean text ya, yang ini, clean text ini ya. Kita masukkan clean text. Oke. Nah, jadi si clean text ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam model fraud. Nah, kalau sudah kita kasih if lagi di bawahnya ya. Berarti coba kasih bawah sini. Kita kasih if lagi. Nah, if berarti di sini predict fraud ya. Misalkan hasilnya berarti di sini if predict fraud, nah sama dengan misalkan 0 gitu ya. Maka kita kasih jawaban misalkan fraud detection berarti ya. Nah, kita masuk fraud detection sama dengan misalkan di sini SMS normal. Misalkan kita kasih pesan SMS normal seperti ini ya. Oke, elif-nya kita kasih elif, misalkan untuk elif-nya kita kasih predict fraud 1 berarti. Nah, predict fraud sama dengan 1, maka jawabannya adalah untuk fraud detection-nya. Oke, saya scroll dulu ya. Untuk fraud detection-nya sama dengan di sini kita kasih SMS fraud ya kalau untuk yang 1. Oke, berarti di sini else kalau 2 ya. Nah, kalau 2 apa? Berarti kalau 2 kita kasih pesan di sini fraud detection sama dengan kita kasih petik SMS promo ya. Oke, jadi kalau misalkan 0 itu adalah SMS normal, kalau 1 adalah SMS fraud, dan kalau misalkan 2 gitu ya, else-nya adalah SMS promo. Oke, kalau sudah kita kasih di bawah if ini st.success ya. Oke, kita kasih st.success. Nah, ini ya, st.success kita panggil fraud detection ya. Fraud detection. Oke, seperti ini kalau sudah kita save ya. Nah, kita coba jalankan file Streamlit ini ya. Apakah bisa berjalan sesuai
kondisinya atau tidak. Nah, untuk cara menjalankannya kita masuk ke Explorer ya. Di sini kita klik kanan saja. Saya sudah masuk ke folder latihan NLP SMS ya. Oke, kita coba klik kanan, terus New Terminal. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja perintahnya Streamlit ya, Streamlit spasi run spasi nama aplikasinya ya. Di sini nama aplikasinya adalah strip NLP ya, nlp.py. Oke, kita coba enter. Nah, di sini sudah mulai muncul ya. Oke. Di sini untuk judul webnya sudah sesuai prediksi SMS penipuan. Lalu kita juga ada form input ya untuk memasukkan teks SMS dan juga kita ada tombol untuk hasil deteksinya. Nah, kalau misalkan sudah, kita coba buka Excel-nya ya. Kita coba buka dataset. Misalkan kita cek untuk yang di sini ya, untuk yang statusnya 1. Ya, misalkan uang kirim ke rek sekian sekian sekian. Nah, di sini kalau saya copy, di sini kan untuk label 1 ya, berarti harusnya menghasilkan hasil SMS fraud ya. Oke, coba kita masukkan SMS-nya di sini. Oke, di sini hasilnya adalah SMS fraud. Coba kita untuk data yang lain, misalkan kita masukkan yang statusnya 0. Nah, misalkan kita kasih ini ya, akademik perhati untuk sekian sekian sekian. Nah, ini cukup panjang ya. Oke, kita copy. Kalau di dataset ini statusnya adalah 0 ya, atau kalau 0 itu adalah normal gitu ya. Oke, kita coba delete ya. Nah, kita coba masukkan kalimat baru, kita cek hasil deteksinya. Nah, ini sesuai ya, masuknya adalah SMS normal. Nah, kita cek lagi satu lagi untuk yang labelnya 2 ya. Kalau 2 itu adalah SMS promo. Oke, kita coba yang ini ya. Oke, ayo kawal manfaat subsidi BBM misalkan. Oke, kita coba copy. Nah, kita pastekan di formnya. Ini kita delete dulu ya. Kita pastekan, lalu kita lihat hasil deteksinya. Nah, ini sudah sesuai, yaitu adalah SMS promo. Nah, sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat tampilan aplikasi dari aplikasi prediksi SMS penipuan. Jadi teman-teman di sini tahap yang terakhir ya, di tahap production ini sudah selesai gitu ya. Jadi dari mulai modelnya sudah berhasil kita buat sampai aplikasinya pun sudah kita berhasil kita bangun gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini kan masih di tahap localhost ya. Misalkan kita mau sekalian kita upload di Streamlit Share. Oke, kalau misalkan kita mau masukkan ke Streamlit Share, berarti kita bisa masukkan aplikasi ini ya ke GitHub, lalu kita play di Streamlit Share. Nah, ini kan masih jalan di localhost ya. Oke, kita bisa langsung masuk aja ke GitHub teman-teman. Oke, kita coba akses GitHub-nya ya. Kita masuk ke GitHub. Oke, di sini kita sudah masuk ke GitHub ya. Nah, kita tinggal bikin satu public repository ya. Di sini untuk public repository-nya kita masukkan, kita kasih nama misalkan Streamlit ya. Misalkan kita kasih nama Streamlit apa ya? Misalkan di sini Streamlit NLP misalkan, atau Streamlit SMS gitu ya. Oke, kalau udah kita create new repository. Nah, di sini namanya adalah Streamlit SMS ya. Oke, kalau sudah terbentuk repositorinya, kita coba upload ya. Di sini upload an existing file. Oke, di sini kita akan menguploadkan seluruh data ya dari NLP SMS ini. Jadi satu folder ini saya akan upload semua ya, mulai dari clean data ya, lalu juga ada keynom, terus juga ada model fraud ya, sampai ke aplikasi Streamlit-nya. Oke, ini sudah kita save dulu ya. Coba kita buka ini, kita coba save. Oke. Nah, nanti semua file ini kita coba upload ke GitHub. Nah, di sini kita coba drag semua. Nah, saya masukkan ke GitHub ya. Kita tinggal drop ke GitHub sini. Oke. Lalu tunggu sampai proses uploadnya selesai ya. Oke, jangan lupa kita coba masukkan requirement ya. Jangan lupa di sini requirement-nya. Coba kita cek dulu ya,
Di sini untuk requirement. Oke. Nah, di sini sudah di trace ya. Jadi aplikasi atau library yang kita masukkan ke dalam requirement, di sini saya memasukkan NumPy, Pandas, Matplotlib, NLTK ya, Random, Pickle, Streamlit, pip, scikit-learn, dan di sini juga saya masukkan sklearn ya. Nah, dari beberapa library yang kita masukkan ke requirement, kalau sudah kita coba save ya. Nah, lalu file requirement ini juga harus kita upload ke GitHub ya. Oke, di sini ada requirement. Oke, kita coba drag aja ke GitHub ya untuk requirementnya. Kita masukkan ke sini. Oke, jadi udah ditambahkan requirement.txt ya. Oke, kalau sudah kita tinggal commit change ya. Di sini tunggu beberapa saat sampai seluruh aplikasinya atau seluruh filenya masuk ke GitHub. Nah, ini sudah masuk semua ya. Oke, jadi mulai clean data, stream NLP, dan file-file pendukung lainnya. Ya, terutama yang requirement ini harus sesuai gitu ya. Oke, kalau sudah masuk ke GitHub, kita coba akses Streamlit Share ya. Kita masuk ke websitenya Streamlit Share. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan new app ya. Kita coba masuk ke new app. Lalu kita pilih repositorinya yaitu adalah Streamlit SMS. Nah, di sini untuk aplikasinya yaitu adalah strip.nlp.py ya. Oke, kita masuk aja di sini stream untuk aplikasinya di sini ya. Kita coba delete dulu strip.nlp.py. Nah, ini aplikasi Python-nya untuk Streamlit ya. Sesuaikan namanya dengan yang ada di GitHub. Oke, kalau sudah kita tinggal deploy saja dan tunggu beberapa saat sampai aplikasinya sudah terdeployment gitu ya. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk proses deploy untuk aplikasi prediksi SMS penipuan. Tadi ada beberapa error ya untuk requirement text yang saya gunakan. Di sini hanya menggunakan sama seperti requirement yang ada di dalam diabetes ya. Di sini saya menggunakan NumPy ya beserta versinya ya. Saya menggunakan requirement NumPy, Pandas, Streamlit, scikit-learn, dan pip. Lalu sedangkan sebelumnya kita menggunakan beberapa requirement ya. Di sini kita lihat saya menggunakan NumPy, Matplotlib, NLTK, Random, dan lain-lain. Jadi ada beberapa library di requirement yang saya delete. Nah, saya menggunakan hanya 5 saja di requirement, lalu saya reboot ya di sini. Nah, setelah di reboot app ternyata sudah berjalan dengan normal. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita coba singkirkan dulu ya konsolnya. Lalu kita coba menggunakan data testing ya. Di sini aplikasinya sudah online, lalu kita coba pastikan menggunakan dataset ya. Coba kita menggunakan data yang 0 dulu ya. Di sini statusnya 0. Oke. Untuk yang labelnya 0 di sini berarti masuknya adalah ke dalam SMS normal. Apakah kita mendapatkan hasil yang sesuai ya? Kita masukkan dulu di sini. Oke, kita coba hasil deteksi. Nah, di sini hasilnya adalah SMS normal. Oke, coba kita ganti lagi untuk yang statusnya 1 ya. Nah, di sini ada satu kalimat ya, surat putus, tricare, dan lain-lain. Oke, kita copy, lalu coba kita masukkan ke form inputannya. Lalu kita lihat hasil deteksinya. Di sini labelnya adalah 1, otomatis harusnya ini adalah SMS fraud. Coba kita hasil deteksi. Oke, masuknya adalah SMS fraud. Lalu coba kita yang statusnya 2 ya. Di sini yang statusnya 2 harusnya adalah SMS promo ya. Nah, misalkan di sini rawit kuota bagus gitu ya. Nah, kita coba copy lalu kita masukkan ke text input. Di sini hasilnya juga kita lihat ya. Hasilnya adalah SMS promo ya. Jadi sampai sini kita sudah berhasil melakukan deployment untuk prediksi
aplikasi prediksi SMS penipuan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat Streamlit lokal ya. Lalu juga kita berhasil membuat versi online-nya. Jadi aplikasi ini sudah bisa diakses via online. Nah, tentunya dengan catatan tadi ada yang saya revisi yaitu adalah file requirement ya. Di sini saya update menggunakan 5 library ya, NumPy, Pandas, Streamlit, Skitlearn dan Pip. Nah, beserta versinya. Karena tadi beberapa kali saya lakukan revisi ada error ya. Cuma ini sudah versi final. Jadi aplikasi ini sudah berhasil kita buat menjadi online. Oke. Kalau gitu untuk seluruh tahapan text mining deteksi SMS penipuan ini sudah selesai ya, mulai dari dataset sampai proses production. Di mana finalnya di proses production ini kita bisa menghasilkan sebuah aplikasi prediksi SMS penipuan yang bisa diakses secara online. Oke, kalau gitu mungkin tutorialnya saya cukupkan sampai sini ya, mulai dari coding. Mudah-mudahan teman-teman di codingnya tidak ada error sampai proses deploymentnya tidak ada hambatan. Oke, kalau gitu semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.